Hai sahabat pemimpin dimanapun Anda berada, bersama dengan saya Sunjoyo Su dalam program kita di YouTube Ganesha Kalpataru Satya. Dan hari ini kita akan bahas satu topik, bicara tentang Leader Managers Matter. Ayo kita sama-sama simak apa yang akan kita pelajari. Mudah-mudahan ini membantu Anda menjadi seorang pemimpin yang lebih baik. Leader Manager, ada dua kata yang penting di situ. Dan apa yang akan kita pelajari? Saya mulai dari quote yang saya buat secara pribadi, yang saya terinspirasi dari beberapa pakar. Salah satunya adalah P. Kotter, dan beliau adalah seorang pakar di bidang kepemimpinan. Saya juga mengutip bagian ini dari John C. Maxwell dan dari satu pakar Stephen R. Covey. Nah, apa yang saya simpulkan dari pernyataan mereka? Saya keluarkan satu statement bahwa managing things efficiently, do the thing right. Kemudian leading people effectively, do the right thing. Saya ingin membedakan antara manajemen dan leadership. Banyak orang berpikir leadership dan manajemen itu sama. Oh, ternyata tidak. Tetapi memang ada overlappingnya yang cukup dalam juga antara leadership dan manajemen. Khususnya tentang tujuan. Itu antara leadership dan manajemen sama-sama ada tujuan yang harus jelas. Tetapi yang paling penting di kita adalah management for things and leadership for people. Manajemen untuk efisiensi dan leadership untuk effectiveness. Dua hal yang berbeda. Mari sahabat pemimpin, saya menulis sebuah buku judulnya Exceptional Leader Managers, Striving for Excellence, yang diterbitkan pada tahun 2019. Anda bisa memiliki buku ini. Di bawah dari deskripsi YouTube ini sudah ada kontaknya. Silakan Anda bisa kontak kami untuk mendapatkan bukunya. Dan buku ini akan saya kupas sebagian, dan hari ini saya akan berikan inspirasi untuk Anda. Pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada Anda, yaitu, apakah Anda dengan sadar dan berkeyakinan penuh bahwa Anda adalah seorang pemimpin? Oke? Ya, itu jawaban Anda. Jika jawaban Anda, ya, saya dengan sadar penuh dan berkeyakinan penuh bahwa saya adalah seorang pemimpin, itu artinya Anda sudah berada di dunia kepemimpinan. Karena di dalam seminar-seminar saya yang saya berikan di banyak event, ketika saya tanyakan pertanyaan yang sama kepada mereka, minta mereka angkat tangan dengan kepercayaan diri yang tinggi. Ternyata yang angkat tangan tidak seperti yang saya harapkan. Sebagian besar orang merasa dirinya bukan pemimpin, dan mereka merasa pemimpin itu harus memiliki jabatan strategis dan memiliki jabatan struktural. Artinya dia harus menjadi kepala tertentu, manajer, supervisor, baik di dalam organisasi, di sosial, politik, baik perusahaan, organisasi pro laba maupun nirlaba, informal dan formal. Ternyata tidak demikian sebenarnya. Jika itu benar, pertanyaan saya muncul, kalau mereka-mereka yang punya jabatan sosial, politik, organisasi, pasti adalah seorang pemimpin. Saya kembali bertanya, mengapa kita begitu sulit menemukan para pemimpin sejati yang kita bisa menjadikan mereka adalah teladan dalam berbagai aspek kehidupan ini? Ternyata mereka yang punya jabatan pun tidak mendefinisikan mereka sebagai seorang pemimpin. Nah, lebih lanjut kita akan mulai bahas nih. Sebenarnya untuk menjadi pemimpin itu apa? Bagi saya pribadi, menjadi pemimpin adalah suatu privilege, satu hak istimewa yang kita secara pribadi dengan aktif memilih untuk menjadi pemimpin, bukan karena kita terpilih. Artinya apa? Untuk menjadi pemimpin, kita harus perjuangkan. Untuk menjadi seorang pemimpin, kita harus garap. Untuk menjadi seorang pemimpin, kita harus lakukan. Setiap orang dipanggil dan ditantang untuk menjadi pemimpin. Dipanggil dan ditantang, dalam tanda kutip, tidak wajib. Itu artinya orang harus tertantang dan orang-orang harus terpanggil untuk menjadi pemimpin. Sehingga menjadi pemimpin itu adalah sebuah keputusan yang penting dalam kehidupan kita. Nah, inilah adalah bagian yang penting untuk kita. Saya
ingat satu pernyataan dari John Greenleaf, Maud Muller, yang sangat bagus. Beliau katakan, dari semua kata sedih yang terucap dan tertulis, kata-kata yang paling menyedihkan adalah seandainya dulu. Saya tidak ingin para sahabat pemimpin satu hari mengucapkan pernyataan ini. Seandainya dulu. Ini adalah kata-kata yang paling sedih yang pernah terucap dan tertulis dalam kehidupan umat manusia. Itu artinya Anda melewati satu momen di mana Anda tidak mengambil keputusan dan Anda tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan Anda tidak menghidupi apa yang seharusnya dihidupi. Pernyataan ini semoga menolong kita untuk mulai berpikir bahwa leadership, menjadi seorang pemimpin, itu adalah sebuah privilege yang tidak diberikan oleh semua orang, dalam tanda kutip, karena tidak semua orang memilih dan terpanggil. Oleh sebab itu saya ingin tantang Anda, apakah Anda terpanggil dan tertantang untuk menjadi seorang pemimpin? Ambil keputusan hari ini dan mulai melakukan perjalanan kepemimpinan Anda. Nikmati dalam perjalanan itu, hidupi prinsip-prinsip kepemimpinan, dan Anda akan melihat Anda akan menjadi seorang pemimpin yang lebih baik hari demi hari. Tadi saya sudah singgung antara kepemimpinan dan manajemen itu terjadi overlapping yang dalam. Dan saya mengutip pernyataan John C. Maxwell, Zig Ziglar, Stephen Covey, termasuk juga John P. Kotter. Beliau mengatakan, saya simpulkan pernyataannya, we manage things and we lead people. Hari ini kita konteksnya adalah leader managers. Karena leader manager, maka ini adalah kombinasi dari leader dan manager. Apakah bisa dua hal yang berbeda akhirnya dikombinasikan? Ternyata kata John C. Maxwell, kata John P. Kotter, kata Zig Ziglar dan John C. Maxwell, dan termasuk juga Stephen Covey. Beliau mengatakan bahwa bisa disatukan, bisa hidup di dalam satu pribadi. Tapi memang tidak banyak orang yang mampu melakukan itu. Lebih banyak orang kiblatnya kepada salah satu. Dia adalah seorang manajer dan dia bukan leader. Tapi ada juga yang leader tapi bukan manajer. Yang paling menyedihkan adalah bukan leader, bukan manajer, tapi hanya menjadi potensial saja. Oke, sahabat pemimpin, leader, manager itu punya perbedaan. Dan saya ambil dari berbagai literatur dan saya menemukan perbedaan yang signifikan. Leader itu biasanya orang kategorikan sebagai transformational leader. Sementara managers itu seringkali mereka analogikan sebagai transactional leaders. Ya dua-duanya leader, tapi satu transaksi, satu transformasional. Oke. Apa bedanya? Kita mulai dari leaders atau transformational leaders. Itu mereka adalah orang-orang yang sangat inovatif, punya keinginan besar untuk berkembang dan mengembangkan, kemudian menginspirasi, sangat original apa yang mereka lakukan karena mereka suka melakukan sesuatu yang sifatnya baru. Original tidak harus baru banget, bisa saja ATM, amati, tiru, dan modifikasi itu sudah original. Oke? Kemudian long term view, punya sudut pandang dan pola pikir jangka panjang. Selalu bertanya ask what and why. Pertanyaannya adalah apa dan mengapa, apa dan mengapa. Menantang status quo, tidak suka berada di zona nyaman. Kemudian do the right thing, effectiveness, itu yang dimaksud. Apa yang dia akan lakukan itu sudah benar. Dan yang tidak benar tidak dilakukan. Dan selalu orientasi pada results. Sementara kalau kita bicara masalah manager ini bicara tentang transactional leaders. Mereka ini adalah administrator. Jadi sangat administratif. Maintaining. Jadi sifatnya bukan mengembangkan tapi untuk memelihara. Bukan menginspirasi tetapi mengendalikan. Bukan yang sifatnya original tapi initiate atau ya memulai. Bahkan kadang-kadang imitate, mengimitasi. Short term view, ask how and when, dan accept the status quo. Sangat suka di ruang nyaman, sangat suka bermain di dalam rules. Kadang-kadang bermain di dalam rules tidak efektif,
Dia tetap bertahan karena itu yang ada di rules. Bagi seorang transformational leader, mereka tidak mau rules yang mengganggu. Dia akan rombak rules-nya. Kemudian, do things right. Ini bicara efisiensi, bicara proses. Prosesnya harus efisien. Prosesnya harus minimalis. Minimal. Sementara tadi yang leaders itu harus optimal dalam maksimal. Oke. Jadi ini optimal kalau untuk yang managers, ini adalah optimalnya adalah minimize. Dua hal yang berbeda. Saya melaunching satu copyright saya yang saya kasih nama The Leadership and Managerial Competency Windows. Di sana ada 4 jendela. Jendela pertama adalah potential leaders. Jendela kedua adalah transactional leaders. Jendela ketiga adalah transformational leaders. Dan jendela keempat adalah leader managers. Setiap jendela ini ternyata dilintasi oleh 2 sumbu, yaitu sumbu managerial competencies dan sumbu leadership competencies. 2 sumbu ini yang akan menentukan jenisnya apa. Potential leaders itu adalah mereka-mereka yang memiliki kompetensi manajerial yang rendah sekaligus leadership yang rendah. Jika transactional leaders memiliki kompetensi kepemimpinan yang rendah, tetapi memiliki kompetensi manajerial yang tinggi. Transformational leader, mereka yang memiliki kompetensi kepemimpinan yang tinggi dan manajerial yang rendah. Kalau kita ingin menjadi seorang leader manager, maka Anda harus memiliki 2 kompetensi sekaligus, yaitu kompetensi manajerial tinggi dan kompetensi leadership yang tinggi juga. Inilah model yang saya ajukan dan saya patenkan di tahun 2013 atau 14. Saya terima suratnya dari Kementerian Hukum dan HAM. Dan model ini saya persembahkan untuk masyarakat dunia karena ini adalah hasil research saya dari beberapa research dan model ini saya launching. John P. Kotter katakan, the top people of great organizations. Jadi organisasi hebat, top people, berarti mereka-mereka yang punya jabatan tinggi di dalam organisasi hebat, are leader managers. Ternyata adalah para pemimpin yang sekaligus manajer. Ini adalah sebuah paradoks perpaduan dari transformational dan transactional leaders. Jadi kita lihat, kita akan belajar bagaimana kita bisa menjadi seorang pribadi yang memiliki kualifikasi ini. Secara singkat, untuk menjawab pertanyaan dari topik kita, leader managers matter. Kita bicara why leader managers matter. Ada setidaknya 5 hal. Yang pertama, mereka-mereka ini adalah pemikir jangka panjang yang mampu melihat di balik krisis harian dan laporan kuartalan atau bulanan. Jadi, mereka tetap butuh laporan harian, laporan bulanan, laporan kuartalan, tapi mereka juga bisa lihat jauh ke depan. Keren ya? Jadi secara operasional, secara jangka pendek mereka kuasai, tapi jangka panjang juga mereka kuasai. Yang kedua, minat mereka dalam perusahaan tak pernah berhenti pada unit-unit yang mereka pimpin. Mereka selalu ingin melihat bagaimana hubungan keterkaitan antara unit yang mereka miliki dengan unit yang dimiliki orang lain. Sehingga mereka berusaha untuk bisa melakukan integrasi kepada semua unit. Dan tidak hanya mementingkan unit mereka saja, tapi juga melihat kepentingan unit lain. Yang ketiga, berikan perhatian besar kepada visi, kepada misi, kepada nilai-nilai, dan kepada motivasi. Dan ini hal yang penting, sangat penting. Kemudian yang keempat adalah memiliki berbagai keterampilan politis yang kuat untuk atasi berbagai tuntutan yang saling berbenturan dari berbagai pihak. Apa artinya? Punya kemampuan negosiasi yang bagus, punya kemampuan persuasif yang bagus, dan dia bisa memainkan instrumen ketika menghadapi orang-orang yang sulit, bagian-bagian yang sulit, dan tetap bisa berdiri untuk kepentingan bersama. Lihai sekali. Dan yang kelima,
tidak sepakat pada status quo. Meskipun tadi kita katakan manajemen itu sepakat pada status quo, leadership tidak sepakat pada status quo, dan tipe yang leader manager dia harus tidak sepakat terhadap status quo. Mengapa? Dia harus mencari cara terbaik, solusi terbaik. Oleh sebab itu harus terus melakukan eksplorasi. Penemuan pun harus tetap dievaluasi, dan ini hal yang penting untuk kita sama-sama. Saya ingin tutup bagian ini dengan pernyataan John P. Kotter dan kawan-kawan yang menyatakan bahwa leadership and management are vital to organizational success. Jika organisasi kita ingin sukses, maka kita harus memiliki dua keterampilan, dua kompetensi, yaitu kompetensi manajerial dan kompetensi leadership. Mudah-mudahan inspirasi hari ini menolong kita bersama-sama. Yang saya ambil inspirasi ini dari buku saya, Exceptional Leader Manager Striving for Excellence. Mari kita belajar topik-topik menarik lainnya dalam YouTube kita selanjutnya.